a Hellcat. Like a Hellcat. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, ajar kami mengerti tentang gambar Allah dalam hidup kami, dan kami mengerti bahwa Engkau adalah pencipta kami, dan kami diciptakan dari Engkau. Sebab itu Tuhan, ajar kami Tuhan mengerti bahwa kita atau dasar kami adalah berasal daripada Engkau. Ajar kami mengerti juga tentang bagaimana kuasa ilahi yang ada dalam kehidupan kami menjadi kehidupan nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu sekalian, pernah mendengar kata imago Dei? Imago Dei dalam bahasa Ibrani-nya adalah serupa dengan Allah. Artinya, kita manusia punya potensi ilahi. Maka, kita berbeda dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena kita mulia di mata Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Untuk memperjelasnya adalah, Bapak-Ibu sekalian, pernah melihat apa bedanya foto dengan lukisan? Foto adalah satu gambar yang mati. Lukisan juga kan sama. Tapi kalau kita lihat lukisan dengan foto, tekstur dan cara gambarnya itu beda. Kalau foto sudah mati, artinya tidak ada potensi ilahi di situ. Tapi kalau lukisan itu jiwa daripada si pelukis tersebut terlihat dalam gradasi lukisannya, warnanya, cara melukisnya. Walaupun kita lihat sama, tapi kalau kita perhatikan baik-baik, itulah beda. Kalau foto, saya perumpamakan adalah makhluk hidup biasa. Kalau lukisan, itulah kita manusia. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka karena dosa, kita manusia ada yang hilang, yaitu roh takut akan Tuhan, dan itulah roh Tuhan keluar daripada kita. Oleh sebab itu, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Allah harus menyelamatkan kita. Caranya gimana ya? Gitu loh. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27 kan kita diciptakan dengan baik dan ada maksud baik daripada Tuhan. Tapi kenapa kita harus diselamatkan? Konsep inilah yang saya mau sampaikan. Kenapa kita menjadi lukisan daripada Tuhan? Dia punya jiwa, bukan foto. Kita akan buka di dalam Efesus 4 ayat 21-24 mengatakan demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenarannya nyata dalam Yesus, yaitu kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Ada dua kata yang berpasangan di sini kita lihat. Yang pada ayat 23 mengatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Itulah bedanya manusia dengan orang, saya katakan. Kalau manusia punya roh dan pikiran, dan cara dibaharunya di mana, Bapak sekalian? Bertemulah dengan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Itulah yang hebat di dalam kehidupan kita. Mengapa Daniel mendapat kecerdasannya 10 kali lipat? Karena 4 kata tadi, ada pembaharuan di dalam pikiran, ada pembaharuan di dalam rohnya, dan ada pembaharuan di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi 4 faktor inilah yang menyebabkan manusia itu unggul dari segala hal daripada makhluk-makhluk yang lain. Sekalian, supaya kita mengerti lebih jelas lagi, boleh nggak di ayat 24 itu saya terjemahkan sedikit dipersingkat, yaitu yang tadinya dan manusia mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Sesungguhnya saya persempit frasenya supaya lebih jelas, yaitu manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, yaitu mempunyai keadilan dan kesucian di dalam kebenaran. Jadi saya persempit dari 4 kata menjadi 3 kata, itu keadilan, kesucian, dan kebenaran. Bapak-Ibu sekalian, 3 hal ini dalam kata tersebut kita akan melihat bahwa ada 4 hal yang saya mau sebut dengan singkat supaya kita paham bahwa 4 hal inilah yang menentukan apakah kita manusia atau orang. Yang pertama adalah manusia adalah ciptaan Allah tertinggi. Manusia lebih pantas daripada bulan, bintang, matahari, tumbuh-tumbuhan, dan materi-materi yang lain. Dari mana saya dapat informasi? Dalam Kejadian 1 ayat 26 jelas. Manusia memerintah segala yang ada di alam semesta ini. Dan yang kedua, karena begitu penting, maka di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia, bukan malaikat dan lain sebagainya. Jika binatang mati, selesai. Jika tumbuhan mati, selesai. Tidak ada kekekalan.
Itulah yang menarik. Mengapa di abad sekarang orang berusaha untuk jangan sampai mati, karena mati itu sekali, tapi hidupnya nggak tahu. Tapi di sini Bapak Saudara sekalian, supaya ada kekekalan, datanglah juru selamat yang bernama Yesus Kristus menyelamatkan kita. Pengertian yang ketiga, manusia yang percaya maka ia akan selamat. Jadi Bapak Saudara sekalian, 3 kata tadi itu, manusia baru itu, kita harus disatukan dalam satu kata, percaya maka ia selamat. Artinya ketika maka ia selamat, karcis daripada keselamatan itu ada dalam kehidupan kita, kita menjadi selamat dan punya kekekalan. Dari mana kita dapat informasi itu? Kita memulai informasi pada saat Abraham percaya kepada Tuhan dan mempersembahkan Ishak sebagai anak. Dan pada waktu itu Ishak bukan sebetulnya persembahan sesungguhnya, tapi Abraham melihat bahwa percaya itu adalah mempercayai. Itulah yang menyebabkan kita menjadi orang percaya. Dan yang keempat, Bapak Saudara sekalian, Allah menciptakan genom sendiri bagi manusia yang taat kepada Allah. Saudara pada dengar semut mendapat makanan. Kenapa semut tiba-tiba dalam waktu berapa menit datanglah semut-semut temannya? Yang saya sebut genom adalah lintasan makanan yang ditabur lewat penciuman atau apa, sehingga teman-temannya seperti GPS tidak tersesat pada satu titik. Itulah namanya genom, sehingga makanan itu bisa ditemukan dengan jelas, sehingga teman-temannya bisa dengan cepat datang. Nah, sama kalau kita adalah ciptaan Tuhan, maka ada potensi ilahi. Potensi ilahi itulah yang saya sebut genom. 4 hal itulah Bapak Saudara sekalian, bahwa kita punya kekekalan pada manusia. Karena Allah itu roh, maka ia mengirim informasi DNA kepada manusia tentang kekekalan tersebut. Jadi faktor kekekalan selalu ada pada manusia yang percaya pada Tuhan. Jika demikian, maka roh Tuhan akan memenuhi di dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita itu punya roh daripada Tuhan. Dari mana roh itu? Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita seperti GPS daripada Tuhan kepada kita. Syaratnya GPS itu berada, yaitu kita percaya. Demikian firman Tuhan, biarlah menjadi berkat. Amin.